Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 10 saham sektor finance bank-bank second liner. Yang pertama BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat Agro, kelima BBKP, keenam BNGA, ketujuh PNBS, kedelapan Penin, kesembilan PNBN, dan terakhir Penin. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup jadi zona merah, terkoreksi tipis 0,057% ke harga 6.718 dan transaksi sampai saat ini ada di 9,08 triliun. Berarti ya masih sepi ya kalau seperti biasanya. Kan biasanya di atas 15-17 triliun. Ya kalau sepi-sepinya juga masih di atas 10 triliun. Sekarang itu di bawah 10 triliun. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IHSG awalnya di zona hijau ya. Ini kan dia belum update nih di zona hijau. Tapi setelah itu dibawa turun tadi ke 6.718. Berarti kan merah. Tapi masih di atas support ya. Jadi terkoreksi tipis untuk IHSG hari ini. Besok gimana kondisinya? Ya masih aman. Kemungkinan juga masih bisa besok mencoba kembali reboundnya selama IHSG di atas 6.700 itu nggak nyentuh low baru di bawah 6.700 ya masih bisa bertahan lah. Masih bisa tektokan di range 6.700 sampai 6.780, 6.800. Jadi besok karena kondisinya hari ini juga ternyata koreksi lanjutan ya, tapi tipis. Besok kalau mau bagus harus hijau untuk IHSG. Kalau bisa tutupannya di atas harga tertinggi hari ini, di atas 6.750, 6.760 itu bagus untuk besok. Jadi seperti itu aja untuk IHSG, belum kemana-mana. Kalau dilihat dari mingguannya juga ya konfirmasi candle reversal ya. Ini kan candle hammer minggu lalu. Kalau mau bagus minggu ini harus bisa tutup di atas 6.790 ya, minimal 6.800 lah tutupannya 3 hari ke depan ya, di hari Jumat. Tapi kan ada pengumuman The Fed, pengumuman inflasi Amerika juga tanggal 13-14 kalau nggak salah ya. Lihatlah kemana arahnya. Itu hati-hati tuh tanggal-tanggal kritikalnya untuk IHSG 13-14. Semoga aja 15-nya bagus sentimennya, 15 rebound tutup di atas 6.800. Semoga seperti itu skenarionya untuk IHSG. Jadi seperti itu aja untuk IHSG. Langsung saja ke saham pertama. Ada BJTM yang ditutup menguat tipis 0,68% ke harga 730. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal untuk BJTM belum kemana-mana ya, tektok-tektok aja dia ya, seperti yang analisa saya minggu lalu. Kalau mencari profit 1%, 1,5% atau 1,2% ya bisa aja antri aja terus di 720. Kalau dikasih dia naik ke 730 bisa antri jual ya, segitu aja, tektokin aja ya, beli support jual resistennya. Memang nggak bisa tinggi, nggak bisa lebih dari 2% 3% karena kondisinya juga BJTM ini belum bagus. Malah ada peluang kalau IHSG juga terkoreksi jebol 6.700, untuk BJTM juga targetnya itu 700. Jadi seperti itu untuk BJTM. Lebih baik wait and see aja dulu. Kalau yang punya dan nyangkut ya hold aja ya, sabar aja. Kalau BJTM juga fundamentalnya cukup bagus di bank daerah ya, yang listing di Bursa Efek Indonesia. Jadi seperti itu aja untuk BJTM, belum kemana-mana, paling tektokan aja 720 mantok 740 turun lagi. Seperti itu. EMA CDJ juga sudah mengarah ke bawah membentuk dead cross. EMA 60-nya sudah akan memotong ke bawah EMA 200 ya, indikasinya memang masih bisa terus turun ya, karena melemah nggak kuat lah. Kalau untuk naik reversal ya masih peluang untuk turun, target turun tuh bisa 700. Jadi seperti itu untuk BJTM. Langsung saja ke saham kedua, ada BJBR yang ditutup menguat 1,12% ke harga 1.345. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BJBR juga ya belum kemana-mana, tektok-tektok aja di area itu, di area 1.320 sampai 1.350 ya. Kalau mau cari profit tipis bisa aja, tapi lebih baik hindari dulu lah untuk BJBR. Kalau ditarik tren dari semenjak Juli 2021 nih, persimpangannya ya memang 1.300 itu yang peluang potensi untuk BJBR mantul yang lebih tinggi ya. Bisa mantulnya itu sekitar 4-5% ya di area ini. Kemungkinan kalau nanti BJBR ternyata turun nih, dia konsol di area ini, kitaran ini. Ini kan udah memberikan sinyal dia terus gagal nih ya, di 1.360 nih, dan supportnya di area 1.300. Itu lebih menarik beli BJBR itu di bawah di 1.300. Karena ya itu kemungkinan dia membuat swing low-nya di area ini 1.300 sampai 1.320. Jadi seperti itu untuk BJBR, lebih baik hindari dulu. Kalau trading di sini juga ya naik-naiknya tipis, agak berat juga naik dalam satu hari. Kalau untuk swing, atur bagaimana cara nyicilnya aja ya. Karena kondisinya juga BJBR ini masih uptrend kalau ditarik dari Juli.
Dia sudah membentuk higher high, higher low, ya pelan-pelan naik lah ya. Jadi seperti itu aja untuk BJBR. Langsung saja ke saham ketiga. Ada Breeze yang hari ini ditutup menguat 21,1% ke harga 1.520. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, dua resisten dilewati 1.300, 1.350. Apakah ini tanda-tanda reversal? Bahkan 3 resisten dilewati 1.500 langsung dicapai. Mungkin nggak ini confirm breakout, tapi nggak tahu nih ada berita apa ya. Kalau beritanya nanti malam dikeluarkan bagus, ya mungkin ada kerekan lagi. Tapi indikasinya volumenya belum banyak nih. Bahkan kalau dari Februari ini ya belum lah menurut saya ya. Mungkin ini sinyal reversal aja, cuman belum konfirmasi, masih bisa false breakout. Kalaupun tadi ada yang beli 1.500 buy on breakout, belum TP ya besok jaga dengan trailing stop aja. Kemungkinan besok dia ke ini kalau dilihat ya 1.500, 1.600, 1.580 itulah yang akan diuji resistennya. Untuk Breeze ya, Breeze juga nggak tahu nih ada sentimen apa. Terlihat juga MACD-nya langsung mengarah ke atas kan. MACD ini lagging. Kalau sebelumnya MACD nggak memberikan sinyal yang bagus, cuman sebelum ini terjadi ya dia cuman mengarah ke atas, belum ada sinyal bagus. Tapi gara-gara fresh action ya, candle ya, kalau bisa baca bid offer juga lihat ya, itu kan yang kuncinya ini fresh action yang memang benar-benar real saat itu. Dan akhirnya MACD juga ngekor sinyalnya bagus ya. Tapi masih belum ya untuk Breeze. Lebih baik kondisi seperti ini wait and see dulu lah ya. Tapi kalau udah yang terlanjur beli ya pokoknya kalau dia gagal bertahan di atas 1.500 out dulu. Tapi kalau nggak rela cut loss ya atur aja. Kemungkinan apakah dia ke 1.350 kecil kemungkinan ya. Kepontok nih 1.400 paling sini bisa jadi loh ya. Gagal false turun dulu tes 1.400 atau membuat swing low-nya baru dia nanjak lagi. Bisa seperti ini pergerakannya. Atau besok dia langsung naik ya, mana yang diikuti lah tergantung bandarnya dan bisa gagal seperti ini. Jadi besok kalau bisa naik itu mampatin aja, jaga dengan trailing stop. Kalau yang ada beli dari bawah ya follow the trend, apalagi beli di 1.300 follow the trend aja. Jangan takut kehilangan profit. Tapi kalau Bapak Ibu nggak mau kehilangan profit sampai 7%, stop loss dulu kalau dia tutup di bawah 1.500, misalnya di 1.460, 1.470 ya udah stop loss. Relakan kerugian 2%. Ini kan baru plotting profit, nggak masalah rugi segini. Ini nggak rugi kan, Bapak Ibu belinya dari bawah, cuman kehilangan beberapa profit aja. Kalau saya sih tetap pakai stop loss atau pasang trailing stop lah ya, jagain profit. Misalnya dia turun di bawah 1.500, Bapak Ibu nyesel tuh nggak taking profit di atas. Siapa tahu dia besok naik. Iya kalau naik, kalau enggak siap nggak? Banyak kok trader yang seperti itu ya. Bahkan tahun-tahun lalu udah profit puluhan persen, bahkan bisa balik BEP. Yaitu gara-gara punya pengharapan. Jangan punya pengharapan. Kalau udah skenario-nya teknikalnya kurang bagus, mending Bapak Ibu selamatkan profit yang ada. Ini kan bukan rugi, Bapak Ibu hanya kehilangan sedikit profit yang belum Bapak Ibu realisasikan aja. Kalau punya mental yang seperti itu, takut sayang ruginya hilang, TP aja di atas, udah. Tapi resikonya kalau dia terus naik kan ketinggalan, nggak ikutan naik ya. Seperti itu. Resikonya kalau berharap naik ternyata dia turun, ya kehilangan sedikit profit. Tapi selamatkan yang sudah dari bawah. Seperti ini. Ini kan cukup tinggi juga Bapak Ibu dapat profit nih. 20%. Kalau misalnya beli di bawah 1.200 juga lebih besar kan? Seperti itu. Kalau Bapak Ibu kasih toleransi ya udahlah. Misalnya berharap Breeze itu bisa mantul di 1.400, ya Bapak Ibu pasang auto stop loss profit di 1.380 atau 1.375. Sisakan profit 9%. Tapi ya itu, Bapak Ibu akan kehilangan profit yang awalnya 20%, Bapak Ibu kehilangan profit itu sekitar 10%. Hilang setengahnya, ya nggak masalah. Karena Bapak Ibu kan berharap dia mantul di 1.400. Kalau nggak mantul ya realisasikan aja, jangan ada nyesal. Ya karena Bapak Ibu sudah punya pilihan kan. Berharap ada pantulan dan Bapak Ibu kasih toleransi di 1.400. Maksimal dia turun, kalau turun lebih itu ya profit taking yang ada itu aja. Selamatkan, jangan sampai balik BP. Kalau balik BP sudah 21% ini keterlaluan. Itu tuh berarti banyak berharap
di market dan biar dapat bisa jual profit di atasnya. Seperti itu ya biasanya. Saya juga seperti itu dulu. Makanya sekarang saya itu nggak mau, sisanya itu saya jual dulu. Kalau ternyata gagal bertahan, ini kan maksimal kalau memang dia mau ke atas, bener ke atas itu maksimal turun 1400, swing low-nya naik. Kalau jebol itu ya berarti false. Dia masuk lagi ke dalam downtrend channelnya, ya udah gagal ya. Berarti cuma tarikan sebentar, habis itu dijualin lagi, di markup untuk jualan distribusi. Kan bisa seperti itu tuh. Banyak skenario lah bandar cara untuk profit taking ya. Jadi seperti itu. Untuk beris langsung saja ke saham keempat, ada Agro yang dibuka arahnya. Tadi dia arah ya, tapi dibuka dan pindah. Biasanya saham-saham seperti ini besok itu ada melorotnya dulu, turun dulu ya. Tapi lihat aja market besok ya. Semoga aja ditarik naik ya, jangan sampai turun. Tapi biasanya kondisi seperti ini jelek ya. Kalau arahnya tuh pindah ke upper. Kalau masih di bid itu bagus. Tapi kalau udah pindah ke upper berarti ada yang jualan di atas guyuran. Jadi seperti itu. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal juga bagus ya. Ini analisa saya sebelumnya dihapus saja itu. Kalau berminat ya harusnya bisa profit taking juga. Bisa profit. Dan 3 resisten dilewati 640, 720, dan 760. Dan ini untuk Agro juga sudah mematahkan tren downtrendnya. Apakah ini valid? Belum. Hati-hati itu masih. Menurut saya belum valid nih. Bisa aja dia false. Apalagi tadi arahnya dibuka nih. Toleransinya kalau memang mau bener ini kondisi untuk reversal, ya harusnya nggak turun dari 680. Tapi kan terlalu dalam tuh. Ke 680 aja dari harga sekarang itu 10% lebih. Kalau stop loss 12%. Kalau Bapak Ibu beli di pucuk, besok aja lihat, coba beli itu di 680. Kalau nggak ARB ya, siapa tahu jebret besok dibuka ARB langsung. Kan bisa seperti itu tuh. Kadang itu resikonya. Tapi kalau besok respon pasar masih bagus, ya bisa aja naik ya. Ini padahal indikasinya memang mulai bagus ya. MACD-nya naik, harga sahamnya turun. Cuman ini baru sinyal, belum konfirmasi reversal ya. Tinggal nunggu beberapa minggu dia konsol di atas 700 toleransinya. Ya bisa ya, di atas 700 lah. Kalau dia turun tuh 700 saja. 700 turun itu maksimal. Dia konsol harus di atas 700. Kalau memang sinyal reversal ya. Jangan turun lagi Agro dari 700. Jadi seperti itu. Untuk Agro yang masih ada juga bagus, golden cross, barcat di atas nol juga terbentuk, volume meningkat. Ya semoga aja nih sinyal-sinyal untuk dia balik reversal ya. EMA 20 sudah dilewati dan kalaupun besok bisa nanjak lagi ya. Misalnya bandarnya tetap tarik itu bisa tuh ke area 800 sampai 900. Paling enggak dia minggu ini kalau memang ditarik naik lagi ya, uji 900 3 hari ke depan. Itu aja potensi kenaikan untuk Agro. Tapi ya itu tadi kan arahnya dibuka. Lihat besok lah kondisinya ya. Jadi seperti itu untuk Agro. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBKP yang ditutup juga menguat 6,31% ke harga 202. Langsung saja ke teknikalnya. Ada BBKP yang kepentok resisten 200 ya. Memang dia breakout. Validkah ini? Ya semoga. Udah 2 kali dia coba ya. Kalau gagal lagi merah, retest 180 190 ini harusnya di sini aja dia koreksinya, nggak lebih ya. Kalau sampai turun 180 udah gagal menurut saya lah ya. Tapi kalau dibilang 180 support kuatnya ya bisa. Support kuatnya memang 180. Dia membuat low baru lagi di bawah 180 nggak valid. Jadi maksimal penurunannya 180 memang. Tapi kalau dia turun sampai 180 agak berat kalau dia ke 200. Tapi kalau dia turun cuman sampai 188, 190 bisa masih ada peluang melanjutkan kenaikan. Ini juga dia mematahkan trend downtrendnya ya. Kalau dilihat ya, tarik dari atas nih. Nih ya, trend downtrend dipatahkan pas kebetulan di situ 190. Yaitu area pantulannya. Tapi kalau baru beli harga sekarang gimana? Kondisi seperti ini memang volume bagus meningkat, tapi ya lihat besok ya. Kondisi besok itu seperti apa? Kalau masih bagus ya bisa masih di hold. Yang beli di bawah 180, 190 atau beli buy on breakout. Jaga-jaga kalau beli buy on breakout, resisten selanjutnya itu 210, 212 ini ya, dia bisa naik sekitar 4%, 5% lah. Itu yang akan diuji oleh BBKP. Jadi seperti itu untuk BBKP, sinyal bagus juga, tapi indikasinya masih konsolidasi ya. Untuk reversalnya ya tergantung market. Kalau 2 hari 3 hari ke depan dia bisa break 210 220 ya ada peluang untuk reversal. Tapi kalau besok merah lagi ya akan konsol lagi di bawah ini, di area ini dulu. Jangan sampai konsolnya di bawah seperti ini. Agak lama. Kalau konsolnya di sini masih ada peluang minggu depannya dia mencoba lagi menaik ya ke atas.
Jadi seperti itu. Untuk BBKP, langsung saja ke saham ke-6 ada BNGA yang ditutup di harga 995 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikal nih. Secara teknikal untuk BNGA ini belum menarik. Menurut saya ya, memang kalau Bapak Ibu sabar menunggu ya bisa aja. Risknya kecil aja nih. Pokoknya dia jebol 980 jual, dan target untuk BNGA ini dia potensi konsolidasi 1050 1060. Ini resistennya, tapi ada resisten pertengahan di 1020 ya. Dia akan melewati EMA 200-nya. Tapi sayangnya minggu ini dia itu kembali membuat low yang lebih rendah. Kalau 3 hari ke depan nggak mampu lewat 1020, berarti sudah membuat low yang lebih rendah. Tapi kuncinya ya yang penting jangan turun dari 980. Itu aja untuk BNGA. Belum kemana-mana ya, responnya juga belum bagus, tapi MACD-nya sudah bagus nih, arahnya mulai melandai ke atas, sudah golden cross juga, bercat di atas nol juga terbentuk ya. Kalaupun berminat yang pakai stop loss ya 980 inilah. Turun dari itu ya gagal, lanjut downtrend untuk BNGA. Seperti itu untuk BNGA. Ke saham selanjutnya ada PNBS yang ditutup menguat 1,4% ke harga 72. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal PNBS belum kemana-mana juga, tapi dia selalu bertahan di supportnya 68, resistennya 76. Jadi naik turunnya itu sekitar 8 poin. Jadi kondisi harga sekarang itu di pertengahan. Apakah bisa naik lebih tinggi? Kalau ini benar swing low-nya, ya semoga aja minggu ini dia kembali ke atas 78-80 ya. Itu bagus. Kalau dia tutup di atas 7678 itu minggu ini Jumat, ini confirming low dan bisa lanjut. Bisa jadi nanti gambaran seperti ini. Tapi baru gambaran, belum pasti. Nih kalau dia minggu ini naik, minggu depan dia lanjut 92 terus koreksi, ya bisa seperti ini. Important and shoulder. Cuman itu baru gambaran. Pokoknya kalau baru beli, nekat beli, tutup di bawah 68, pertimbangkan stop loss saja PNBS. Kalau dapat harga di 6871 itu bagus, malah bisa di tektokin juga, dapat 3% 4% jual, naik 2 tiket lumayan tuh PNBS harga 70 nih. Tapi ya high risk ya. Jadi seperti itu. Untuk PNBS, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PNLF yang ditutup menguat 2,41% ke harga 424. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal PNLF kembali lagi ke atas 420. Apakah ini menarik? Ya menarik nih PNLF ya. Berarti dia reject tuh. Sempat jebol terus tarik naik lagi. Dan kalau yang ngambil dividennya itu sekarang masih minus 2% ya. Jadi seimbang aja. Dividennya kan 10 poin. Jadi 2% juga. 2,5% lah kalau anggap harga sekarang. Jadi besok harus langsung rebound ya. Kalau bisa lewat 440 itu menarik. Minggu depan bisa lanjut PNLF ya. Kalau dilihat dari candle mingguannya doji ya, kalau mau bagus minggu ini lanjut hijau. Tapi kalaupun candlenya minggu ini ternyata tetap merah ya, jangan turun dari 420. Kalau candle merahnya tetap di atas 420 hari Jumat minggu depan itu bagus juga. Minggu depan bisa ada technical rebound. Jadi seperti itu. Untuk PNLF langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PNBN yang ditutup menguat 0,26% ke harga 1875. Langsung saja ke teknik. Secara teknikal PNBN ini udah memang naik tinggi ya. 1800 support. Dan itu nggak boleh jebol kalau memang ini dalam pembentukan web 5. Dia retest ini nggak masalah. Dia retest 1800 nggak masalah. Kalau jebol itu ya udah gagal. Kalau saya pakai nggak EMA 20 ya enggak, kalau saya ya. Pokoknya dia tutup di bawah 1800 tuh saya anggap gagal. Mungkin nggak dia bantul dari EMA 20 ya, mungkin aja. Cuman ya itu hitung aja risikonya, risknya. Kalau mau stop loss setelah jebol EMA 20 juga boleh ya, atur mana aja yang cocok ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau mau beli PNBN ya di bawah sekalian di 1800 atau sekalian deket-deket EMA 20-nya juga boleh. Nanti kan dia koreksi nih, EMA 20-nya naik nih. Bisa aja EMA 20-nya nanti 1-2 hari ke depan di atas 1800 sudah. Jadi seperti itu ya. Kalau masih di atas 1800 minggu depan ya masih aman. Apalagi koreksinya 3 hari ke depan volume kecil ya, tetap berada di 1800, minggu depan bisa tetap bisa dalam pembentukan web 5 di time frame daily. Jadi seperti itu. Untuk PNBN langsung saja ke saham terakhir. Ada Penin yang ditutup menguat 1,14% ke harga 880. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Penin kondisi seperti ini hijau dan ya masih sama, ada indikasi double bottom, dan tapi kenaikan 2 hari dengan volume yang nggak ada, kecil. Hati-hati juga ya. Kalau saya lebih ke wait and see aja dulu karena jauh dari support ya. Supportnya itu ada di 800, resistennya 900. Jadi risknya juga lebih besar. Kalau Bapak Ibu mau cut loss mepet ya atur aja bagaimana strateginya. Tapi daripada Penin, kalau saya di grupnya Vanin ya, daripada Penin
ya PNLF lebih bagus ya teknikalnya. Jadi seperti itu. Tapi ya tergantung masing-masing lah. Ya, kalau kelihatannya penin bagus ya bisa aja. Yang penting tuh punya trading plan kalau mau beli. Jadi seperti itu. Untuk penin juga kalau ditarik tren dari atas dia sudah breakout ya. Kalau bertahan sih bagus. Apalagi Jumat bisa tutup di atas 900, 920 itu minggu depan lanjut juga penin. Jadi seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu yang mau belajar scalping, trading cepat, hitungan menit, bisa join di kelas scalping Borneo Trader yang akan diadakan di tanggal 17 Juli hari Minggu ini. Nanti diajarin bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara menganalisa time frame chart yang lebih kecil, menganalisa bandarmologi, menganalisa ARB Hunter, arah Hunter. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader atau klik link yang ada di deskripsi YouTube Borneo Trader ini. Jadi sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.